Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Sada dengan NIM 4012311124, mahasiswa hukum. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai materi cara penentuan garis pangkal yang diatur dalam UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya, yang merupakan tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Pak Sintong Aren Hutapea SMH. Baik, secara garis besar, di dalam UNCLOS 1982 itu telah mengenal 3 macam garis pangkal yang telah disesuaikan dengan kondisi geografis yang mungkin pada negara-negara berpantai di dunia. Adapun 3 macam garis pangkal yaitu meliputi pertama, garis pangkal normal atau normal baseline. Garis pangkal normal merupakan garis pangkal yang secara historis dan tradisional sudah dikenal sejak permulaan lahir dan berkembangnya perdata hukum laut yang berupa laut lepas dan laut teritorial. Bahkan, garis pangkal normal masih diakui hingga saat ini. Garis pangkal normal atau normal baseline adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada saat air laut surut dengan mengikut lekukan-lekukan pantai. Dengan demikian, arah dari garis pangkal normal sejajar dengan arah atau lekukan pantai tersebut. Untuk bisa menentukan dan mengukur lebar laut teritorial, ditarik garis tegak lurus dari garis pangkal normal ke arah luar atau laut sesuai dengan lebar laut teritorial masing-masing negara. Titik-titik atau garis pada bagian luar itulah yang disebut dengan garis luar atau batas luar atau outer limit laut teritorial. Garis luar atau batas luar ini merupakan garis yang selalu sejajar dengan garis pangkal karena ditarik pada titik-titik yang ada pada garis pangkal secara tegak lurus ke arah luar atau laut. Dalam sejarah pengukuran lebar laut teritorial, garis pangkal ini merupakan garis pangkal normal atau normal baseline tertua. Adapun karakteristik dari garis pangkal normal, garis pangkal normal memiliki beberapa ciri utama, yaitu pertama, mengikuti kontur alami pantai yang tidak dibuat secara buatan, melainkan mengikuti bentuk asli garis pantai, berlaku di wilayah pantai dengan relatif lurus atau sedikit melengkung. Kedua, berubah akibat erosi atau sedimensi jika garis pantai mengalami abrasi atau pengikisan atau sedimensi atau pengendapan, garis pangkal normal juga bisa berubah. Ketiga, tidak berlaku di wilayah dengan banyak kepulauan atau teluk. Untuk wilayah dengan banyak pulau atau teluk besar, yang digunakan bukan garis pangkal normal, melainkan garis pangkal lurus. Keempat, menjadi dasar pengukuran zona maritim. Garis pangkal normal digunakan untuk menentukan laut teritorial, 12 mil laut dari garis pangkal, zona ekonomi eksklusif, 200 mil laut dari garis pangkal dan landas kontinen hingga 350 mil laut. Kedua, garis pangkal lurus atau strike baseline. Garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang ditarik di pantai pada saat air laut surut dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung keluar dari pantai. Oleh sebab itu, metode ini disebut juga dengan garis pangkal lurus ujung ke ujung atau strike baseline point to point. Penarikan garis pangkal lurus dilakukan pada pantai-pantai yang berliku atau jika di depan pantai tersebut itu terdapat pulau, deretan pulau atau gugusan pulau. Dalam UNCLOS 1988 maupun UNCLOS 1982, garis pangkal lurus atau strike baseline itu digunakan sebagai salah satu garis pangkal yang dapat diterapkan dalam pengukuran lebar laut teritorial selain garis pangkal normal. Adapun karakteristik utama dari garis pangkal lurus. 1. Menghubungkan titik-titik di pantai. Garis pangkal lurus ditarik dengan menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai, seperti ujung tanjung atau pulau-pulau terluar. 2. Digunakan pada pantai yang tidak teratur. Metode ini digunakan pada wilayah dengan
garis pantai yang berlekuk-lekuk, memiliki banyak teluk, delta sungai, atau kepulauan. Ketiga, menutup perairan di dalamnya. Perairan yang terletak di dalam garis pangkal lurus itu dianggap sebagai perairan pedalaman atau internal waters dan tunduk sepenuhnya pada hukum negara pantai. 4. Tidak bisa ditentukan sembarangan. Penarikan garis pangkal lurus itu harus mengikuti ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 seperti tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan tidak boleh memutus akses laut lepas secara sewenang-wenang. Kelima, mempengaruhi zona maritim. Garis pangkal lurus menjadi dasar dalam perhitungan batas laut teritorial 12 mil laut dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif itu 200 mil laut dari garis pangkal dan landas kontinen negara. 6. Harus diumumkan dan dicatat secara internasional. Negara yang telah menetapkan garis pangkal lurus wajib mengumumkannya kepada dunia internasional dan mencatatnya di PBB agar sah dan diakui oleh negara lain. Garis pangkal lurus itu sering diterapkan oleh negara-negara yang memiliki kepulauan atau pantai yang kompleks seperti Indonesia, Norwegia, dan Kanada. Namun, pada kenyataannya atau dalam implementasinya, penggunaan garis pangkal lurus itu terdapat pembatasan-pembatasan sebagai berikut. 1. Penarikan garis pangkal lurus atau strike baseline itu tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai kecuali karena alasan-alasan hak-hak sejarah atau history right dan hak-hak ekonomi atau economy right yang memang sudah dinikmati jauh sebelumnya oleh negara yang bersangkutan. Kedua, bagian-bagian laut yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat ditundukkan pada rezim perairan pedalaman atau internal water. Ketiga, garis pangkal lurus atau strike baseline ini tidak boleh ditarik dari elevasi lurus atau lauded elevation kecuali jika di atas elevasi sur itu tersebut telah didirikan mercusuar atau instalasi yang serupa yang secara permanen itu selalu tampak di atas permukaan air laut. 4. Garis pangkal lurus strike baseline itu tidak boleh diterapkan dengan cara sedemikian rupa sehingga memotong hubungan laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Ketiga, terakhir, garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Garis pangkal kepulauan mulai dipergunakan sebagai salah satu cara untuk pengukuran laut teritorial mulai diberlakukan sejak ditandatanganinya UNCLOS 1982 yang secara tegas tertuang dalam pasal 46 sampai 54 UNCLOS 1982. Menurut Talos, sebagaimana dikutip oleh Arsana, garis pangkal kepulauan itu ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar dan karang dalam sebuah kepulauan. Cara penetapan garis pangkal kepulauan itu: pertama, garis pangkal kepulauan itu ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menghubungkan pulau-pulau terluar. Negara kepulauan itu menarik garis pangkal lurus dengan menghubungkan titik-titik pada pulau-pulau terluar yang masih dalam kedaulatannya. Kedua, tidak melebihi panjang maksimal panjang garis pangkal. Garis pangkal itu tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3% dari total garis yang ditarik itu boleh mencapai 125 mil laut. Ketiga, proporsi laut dan daratan yang seimbang. Perairan yang dilingkupi garis pangkal itu harus memiliki keseimbangan antara wilayah laut dan daratan, yaitu rasio antara perairan dan daratan itu tidak boleh lebih dari 9:1. 4.
itu tidak boleh mengganggu hak navigasi internasional. Penarikan garis pangkal tidak boleh menghalangi jalur navigasi yang telah digunakan secara tradisional oleh kapal internasional. Kelima, harus diumumkan secara internasional. Negara kepulauan itu wajib mengajukan peta garis pangkalnya ke PBB agar dapat diakui oleh negara lain. Adapun karakteristik garis pangkal kepulauan itu meliputi: 1. Melingkupi kepulauan sebagai satu kesatuan semua pulau dalam wilayah negara kepulauan yang dipandang sebagai satu kesatuan geografis dan politik. Kedua, perairan di dalamnya itu dianggap sebagai perairan kepulauan. Semua perairan di dalam garis pangkal kepulauan itu disebut perairan kepulauan dan tunduk pada kedaulatan penuh negara tersebut. Ketiga, memengaruhi zona maritim. Dari garis pangkal kepulauan, negara kepulauan memiliki hak untuk menetapkan laut teritorial 12 mil laut dari garis pangkal, zona ekonomi eksklusif itu 200 mil laut, dan landas kontinen hingga 350 mil laut. 4. Menjamin hak navigasi internasional. Negara kepulauan itu wajib memberikan hak lintas damai bagi kapal asing dan hak lintas alur laut kepulauan atau Archipelagic Sea Land Passage untuk kapal dagang dan militer internasional. Kelima, berlaku hanya untuk negara kepulauan. Konsep garis pangkal kepulauan ini hanya bisa diterapkan oleh negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Maladewa, dan Fiji. Dalam implementasinya, penggunaan garis pangkal kepulauan itu menurut pasal 47 UNCLOS nomor 82 itu harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut. 1. Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan itu harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan. Kedua, perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:1. Ketiga, panjang segmen garis pangkal kepulauan itu tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali hingga 3% dari keseluruhan jumlah garis pangkal meliputi suatu negara kepulauan yang boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil laut. 4. Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan itu tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan. Penggunaan garis pangkal kepulauan ini tidak serta-merta mengakibatkan negara-negara peserta konvensi tidak boleh menggunakan garis pangkal normal atau garis pangkal lurus. Dalam artinya, suatu negara kepulauan selain menerapkan garis pangkal kepulauan, itu dapat saja menggunakan garis pangkal normal maupun garis pangkal lurus dalam pengukuran lebar laut teritorialnya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, laut teritorial itu merupakan jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan di sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar atau outer limit atau jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 itu telah menetapkan bahwa garis pangkal kepulauan Indonesia itu ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan dalam pasal 5 ayat 2 telah dijelaskan bahwa apabila garis pangkal lurus kepulauan itu tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Baik, sekian dari saya.
pemaparan materi terkait cara penentuan garis pangkal berdasarkan ketentuan UNCLOS nomor 102 dan karakteristiknya. Saya akhiri, sekian, terima kasih.